sampai 1 tahun dan mencapai nisab baru wajib. Kalau tas untuk warisan ya nggak perlu dizakat, ya pantas-pantasnya sedekah lah. Tolak balak. Warrajihu, adapun kaul yang rajih, kaul yang mengalahkan. Kalau yang dikalahkan namanya marjuh. Itu waqfuhu, mauqufnya hadis itu. Jadi zakat sapi kemarin itu apabila sapi itu mencapai satu nisab, nisabnya yaitu 30. Kalau orang punya sapi 30 dan digembala, maka wajib dizakati kalau sudah tahu, sudah 1 tahun. Bahkan di sini baik itu digembala maupun tidak. Ini menurut mazhab Imam Malik. Kalau menurut jumhur ulama bahwa zakatnya sapi itu di dalam sapi yang digembala, bukan sapi yang dicarikan makan, yang carikan makan. Karena dikiaskan dengan unta dan kambing. Dan menurut jumhur ulama bahwa termasuk digembala itu merupakan syarat dari wajibnya zakat. Zakat kambing sama unta itu, maka sapi dikiaskan. Dan tidak wajib dizakati apabila sapi itu digunakan untuk bekerja, yaitu diperkerjakan untuk bajak, untuk narik pedati dan sebagainya. Menurut Imam Daraqutni bahwa hadis yang ini hadis di atas itu menurut Imam Baihaqi dianggap hadisnya adalah dhaif. Mengapa dhaif? Karena di dalam silsilah sanad itu ada yang namanya Asim, ada yang namanya Harith al-Affar. Jadi kalau dulu itu ada kajian namanya al-jarh wa ta'dil. Jadi kalau dalam ilmu mustalahul hadis ada ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang menilai terhadap rawi, apakah rawi itu bisa diterima atau tidak, thiqah atau tidak. Nah itu. Jadi umpamanya riwayat ini dari fulan ini, namanya fulan ini kayak ini namanya Asim ini perlu dulu gimana riwayatnya ini. Umpamanya orangnya itu nggak begitu hafalan, suka lupa. Atau umpamanya ini orangnya ini suka keluar masuk ke pasar umpamanya, ke mall. Kalau sekarang kira-kira ke mall dengan pakaian yang tidak terjaga, maka ini bisa mengurangi kualitas hadis itu, ya, kualitas hadis.
Ini kalau hadis. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh orang yang banyak dalam satu level tingkatan sanad. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat yang banyak. Masing-masing sahabat mengajarkan pada masing-masing punya murid yang banyak. Nanti muridnya itu juga punya murid juga yang banyak, terus berkembang. Nah, sampai kepada ditulis oleh para ulama-ulama hadis itu. Maka hadisnya Al-Quran itu secara urut, ya, secara maka qat'i, ya, cara qat'i. Nah, tapi kalau hadis macam-macam, makanya ada hadis juga yang mutawatir, tapi ada yang ahad. Ahad itu nanti ada yang sahih, ada yang sahih li ghairi, ada sahih li dzati, ada hasan li dzati, hasan li ghairi, ada dhaif, ada matruk, ada macam-macam banyak. Jadi lah kita ini kadang-kadang dalil pokoknya nyomot hadis itu nemu, apalagi nemu di kalender. Hadis nemunya di kalender. Wah, ini ruwet ini. Jadi mestinya harus dari kitab-kitab hadis, paling tidak dari kitab-kitab fikih ini. Nah, itu berarti ada. Itu saja ada penilaian, Umpamanya kayak hadis-hadis yang kitab tentang usfuriyah, atau kitab apa itu, Daqaiqul Akhbar apa itu. Itu yang hadisnya banyak yang maudhu umpamanya, ya kayak gitu tidak boleh diriwayatkan. Warrajihu waqfuhu, tapi menurut kaul yang rajih, kaul yang kuat itu wakaf. Al-mauquf, al-mauquf itu tidak sampai kepada Rasulullah. Dan kesimpulan hadisnya bahwa ada wujubi zakati fil baqaril mu'addati lil amali. Jadi tidak wajibnya zakat terhadap sapi yang disiapkan untuk diperkerjakan. Itu baik untuk membajak, kalau dulu itu untuk ini narik gilingan itu. Jadi gilingan itu kalau muter, ya, atau untuk narik pedati dan sebagainya. Wa hadza mafhumul hadis wa huwa khilafu qaulil jumhur. Jadi ini adalah pemahaman dari hadis. Wan an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya Amr berarti Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya Shu'aib, kakeknya Amr, yaitu Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu. Kalau ada wawunya bacanya Amr, kalau tidak ada wawu bacanya Umar. Radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Rasul, man waliya yatiman, man siapa orang itu waliya, menguasai siapa man yatiman pada yatim, yang mana itu lau bagi yatim malum, ada harta, faliyat tajir, maka hendaklah memperdagangkan siapa man lahu pada
apa namanya, berdagang untuk yatim tadi itu. Wala yatrukhu, dan jangan meninggalkan siapa man hu kepada mal yatim tadi, hatta takulau, sehingga menghabiskan hu kepada mal apa as-shadaqatu, zakat. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Tirmidzi, ada yang baca Tirmidzi, wa Daraqutni, wa isnadu, adapun sanadnya hadis itu dhaifun dhaif, tapi walau dan itu balik hadis syahidun, ada hadis yang menjadi apa namanya, menjadi pembantu, menolong, mursalun inda Syafi'i. Nah, dari hadis ini bahwa anak yang bayi, umpamanya ada orang mati, anaknya masih yatim, tapi anak ini punya warisan banyak, ya, punya warisan banyak. Siapa contohnya, kira-kira artis yang terkenal mati muda, anaknya masih kecil-kecil, nah umpamanya. Nah, berarti anaknya yatim tapi duitnya banyak. Oh, ini anaknya BCL, nah, ya, Bunga Citra Lestari. Kalau panjenengan saya contohkan nama orang yang nggak terkenal kan, yus nggak kepikir kan, ya, nggak kepikir, nanti bingung kan. Tapi kalau yang terkenal itu kan, BCL itu kan punya anak, bapaknya mati, anaknya laki-laki, ya. Ini kalau cara warisnya, ahli warisnya itu adalah anaknya tadi, terus kemudian BCL itu sama bapak ibunya Ashraf. Nah, ini mestinya dapat waris, bapaknya dapat, ibunya dapat, kemudian BCL-nya dapat 1/8, kemudian sisanya untuk anak laki-laki lah, karena duitnya banyak. Lah, anak yang duitnya banyak itu kalau lebih 1 nisab dan haul, ya wajib dizakati, walaupun anak itu masih kecil, walaupun anak itu masih bayi. Makanya tugasnya orang walinya itu adalah harus bagaimana mengembangkan hartanya ini, ya, mengembangkan hartanya. Ya. Idza tamma milku wa balagha nisaban, apabila miliknya sempurna dan sudah mencapai nisab. Wa hala alaihi haul, dan sudah haul. Wal mukhatabu bi ikhrajiha, yang dikhitab untuk mengeluarkan adalah wali. Nah, walinya. Kayak kemarin ada lagi, tapi bukan yatim ya, yang Mpok Alma itu ya. Hah? Oh, Alma. Tapi dia mati yang perempuan itu, jadi yang mati perempuan, jadi bukan yatim kalau itu. Tapi dia punya harta juga, berarti kan harus diwaris juga itu. Harus diwaris juga. Dalam dibagi rata asal sepakat antar seluruh apa namanya, umpamanya ada beberapa anak ini sudah dewasa semuanya, tapi ngerti sebetulnya bagiannya, ya, bagiannya umpamanya anaknya ada 4 atau ada 5, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, masing-masing tahu mestinya ini jatahnya, kalau laki-laki dapat 2, kalau perempuan dapat 1. Tapi kemudian musyawarah, sudah tahu sebetulnya bagiannya itu, kemudian dibagi rata, boleh. Nah, itu karena apa namanya, tapi kalau ada yang nggak setuju, tidak bisa.
Umpamanya, oh enggak mau saya, nah, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau dibagi waris itu kemudian kok bagiannya sedikit, akhirnya ngajukan ke pengadilan umum, umpamanya perdata. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya jadinya ruwet. Orang tua yang bagi rata tidak bisa juga. Jadi wasiat itu kalau tidak nabrak aturan, itu adalah ijazatul warasah, pembolehan dari ahli waris. Contohnya sama dengan begini, orang tua itu wasiat hartanya nanti semuanya diwakafkan, gitu. Maka tidak bisa berlangsung semuanya. Yang bisa berlangsung adalah sepertiga. Selebihnya dari sepertiga nunggu ala ijazatil warasah, pembolehan dari ahli waris semuanya. Sama dengan ini, umpamanya orang tuanya bilang nanti dibagi rata saja ya, tidak bisa, karena itu adalah wasiat yang tabrakan sama warisan, kecuali kalau anaknya sepakat, tidak apa-apa. Kalau anaknya sepakat dibagi rata, nah itu tidak apa-apa. Tapi umpamanya anaknya nggak setuju saya, oh berarti wasiatnya tadi tabrakan dengan. Makanya kalau di dalam ayat Quran itu, ayat-ayat wasiat wajibah contohnya itu menurut mayoritas ulama itu dimaksud dengan ayat waris, ya, dimaksud dengan ayat waris. Kecuali kalau tadi kan harta itu sebenarnya gini, harta itu caranya gini, kalau ada orang salah satu meninggal, maka yang dihitung pertama adalah harta bawaannya mana. Umpamanya dalam rumah tangga ada yang bawa mobil, istrinya bawa mobil, suaminya bawa rumah. Sekarang yang mati siapa? Kalau yang mati suaminya, maka pertama ini harta bawaan harus dipisahkan. Yang milik yang hidup ya tetap, yang nanti yang waris, yang diwaris yang milik yang mati ini. Yang kedua, al-amwal al-mustarakah, harta gonogini, harta yang dimiliki yang berkembang selama pernikahan. Apabila hartanya dicampur, maka itu ada harta gonogini. Kalau sekarang ini artis-artis kadang-kadang tidak mau, udah ada perjanjian pemisahan harta. Jadi mau nikah itu sudah ada perjanjian pemisahan harta. Jadi tidak mau nanti kemudian yang ketiga adalah wasiat. Nah, wasiat kalau tadi umpamanya wasiat untuk mewakafkan, maka itu juga ditunaikan. Nah, setelah itu dikurangi juga biaya tajhizul jenazah, pembiayaan pemulasaraan jenazah. Baru itu namanya tirkah, sisanya itu namanya tirkah, yang diwaris ya tirkah. Kemarin ada di MUI itu sengketa wakaf, sengketa waris. Nah, akhirnya pakai pengacara. Nah, dikiranya itu yang diwaris itu adalah yang hasil bersama. Kalau yang bawaan enggak, ini pengacaranya enggak ngaji karena jadi kita arahkan kemarin itu. Jadi nah, An Amr bin Syu'aib, mana tadi? Jadi itu pendapatnya bahwa hartanya anak yang masih kecil, yang masih tadi, yang di anak-anak
punya harta yang dikelola oleh walinya, maka ini harta ini kalau ada satu nisab dan haul maka wajib dizakati. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, la tajibuz zakatu fi mali sabiyyi qiyasan ala adami wujubi shalah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib, karena anak ini belum kewajiban sama dengan belum kewajiban sholat. Jadi tapi dijawab wa ujiba bi anna zakata min babi khitabil wad'i duna khitabil taklif. Dan kesimpulannya adalah bahwa satu, wujub zakati fi mali sabiyyi kal mukallafi qalal jumhur. Jadi wajibnya zakat terhadap hartanya anak yang masih kecil apabila sudah nisab dan haul. Yang umpamanya ada anak punya warisan miliaran ditaruh di deposito umpamanya, ya mudah 1 tahun ya haul, maka wajib zakat. Ya walinya yang harus mengeluarkan zakatnya. Kalau menurut Abu Hanifah tadi la tajibu li anna sabiyya ghairu mukallafin, karena anak yang kecil itu belum mukallaf. Karena ada hadis rufi al-qalamu anis sabiyyi hatta yablugh al-hadis. Yang kedua adalah yajibu ala man tawalla amra yatimin lahu malun ayyak manama yazidu kadijaratin wa ghairiha wala yatrukahu hatta taqulahu zakat. Jadi orang yang menjadi wali dari anak yatim yang menguasai, mengelola hartanya anak yatim itu, hendaklah dia mengusahakan untuk bagaimana hartanya itu berkembang. Tapi memang harus hati-hati cari usaha-usaha yang betul-betul safety, ya, betul-betul aman. Jangan yang very koroso. Harus yang betul-betul aman. Jadi umpamanya kalau sekarang ya kayak beli sukuk punya pemerintah atau apalah ya, nah, kira-kira apa? Karena kalau tidak begitu, kalau ditumpuk ditaruh di brankas semuanya, tiap tahun harus dikeluarkan zakat itu, ya. Sampai umpamanya duit itu umpamanya 1 miliar ditaruh di brankas, itu tiap tahun harus dizakati itu. Kalau dibiarkan kan lama-lama habis itu. Tinggal sampai duit itu sampai kurang dari 1 nisab. Ya, umpamanya ada anak baru lahir, ya dia dapat bagian warisan karena orang tuanya kaya, duitnya harus diberangkas. Ini kan tiap tahun harus dizakati, zakat, tahun depannya zakat lagi. Kalau ini tidak berkembang sama sekali, ya nanti tinggal tinggal 1 nisab. Kalau kurang 1 nisab baru tidak dizakat. Nah. Kalau sekarang begini ilmu jangan kepikir udah orang. Gimana? Gimana? Usaha,
tapi nggak maju-maju, bukan waktu gimana? Makanya tadi dicarikan yang safety, yang aman, ya, yang aman, yang kira-kira tidak boleh kemudian coba-coba yang probabilitasnya itu rendah. Makanya kayak tadi, umpamanya ditaruh deposito atau dari belikan saham sukuk umpamanya, ya paling enggak sampai habis duitnya itu nanti. Kalau enggak ya nanti habis. An Abdullah bin Ubayyin Ubay Abi Aufa ya, Abi Aufa kalau bacanya itu. Dari Abdullah bin Abi Aufa, qala berkata siapa Abdullah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atahu qaum, ketika datang kepada Nabi siapa kaum bisodaqatihim, dengan membawa sedekahnya kaum. Jadi ada kaum yang bayar zakat ya, kepada Nabi itu, maka qala dawuh siapa Nabi, Allahumma sholli alaihim. Jadi didoakan Allahumma sholli, benar ampunan alaihim kepada kaum itu, didoakan. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi mensegerakan untuk pada perintah Tuhannya, yaitu yang berupa mendoakan kepada orang yang menunaikan zakat ya, jadi sholli itu, sholawat itu tidak harus kepada Nabi Muhammad ya. Makanya kalau ada di hadis itu, siapa yang man sholla alaika marrotan wahidatan sallallahu biha alaihi asrat. Siapa yang baca sholawat kepada, maka Allah bersolawat kepada orang itu. Nah gitu, kepada orang yang bersolawat sekali kepada Rasul, maka Allah bersolawat 10 kali. Nah, maksudnya sholawat itu adalah memberikan rahmat, takdim, ampunan dan sebagainya. Makanya kemudian kalau ada orang bayar zakat itu, Nabi mendoakan Allahumma sholli ala Abi Aufa. Nah gitu, ala Abi Aufa. Jadi sholli di situ yaitu ya tadi sholawat tadi. Jadi sholawat itu sebetulnya doa yang umum, hanya selama ini ya karena yang sering dibacain sholawat adalah Nabi. Kadang-kadang orang tidak paham, pikirannya harus kepada Nabi, tidak ya, tidak. Ini contohnya Nabi itu dawuh Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Nah, disimpulkan bahwa pertama istihbab doa imami wa nuwabihi qabidiz zakati li aliya al-muzakki. Jadi disunnahkan mendoakan, imam itu mendoakan atau penggantinya atau wakil-wakilnya yang telah menunaikan pada orang yang menerima zakat, kemudian yang bayar zakat. Jadi orang yang bayar zakat itu didoakan. Yang kedua, jawaz sholati ala ghairil anbiya. Jawaz sholati ala ghairil anbiya istiqlalan. Jadi boleh membaca sholawat pada selain Nabi. Karena hadisnya juga jelas. Wa bi qala Ahmadu akhdan bi dzahiril hadits wa qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum az-zakat wa yuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh, ambillah
min amwalihim dari harta-hartanya agnia atau nas sodakotan tutohiruhum yang membersihkan siapa apa sodakoh hum kepada agnia wa tuzakihim dan yang membersihkan apa sodakohim kepada nas. Yang muzakim yang bersihkan mangkohim kepada nas dia dengan sedekah tadi. Wasolli alaihim dan bersolawatlah alaihim, artinya berilah rahmat takzim ampunan kepada nas. Inna salataka sakanun. Bakal jumhur la tajuz salatu ala ghairi anbiya istiqlalan li anna salata ta'zimun liman yusalla alaihi wa ta'zizun lahu wa huma mukhtassan bil anbiya inda dzikrihim wa ajabu wa anil hadis bi anna salataka mahmulatun ala du'ai faqat wa laysa fiha man ta'zim alladzi ikhtassa bihil anbiya. Jadi kalau kepada nabi itu rahmat takzim, kalau kepada selain nabi ya tadi ampunan tadi itu. Kemudian wa amma salatu wal anbiya wal malaikati tabaan fajaizatun ijma'an. Jadi boleh ya, intinya boleh. Nah, an Ali radhiyallahu anhu annal Abbas, sesungguhnya Sayyid Abbas radhiyallahu anhu itu salah bertanya siapa Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini pamannya Nabi, bapaknya Abdullah bin Abbas ya, ini termasuk pamannya yang muslim. Jadi pamannya Nabi itu ada yang muslim, ada yang non muslim ya, kayak apa namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak Islam sampai wafat, tapi bela. Nah, ada yang Abu Lahab ya, itu tidak muslim, tapi anaknya akhirnya Islam. Coba anaknya itu Islam. Jadi makanya kadang-kadang kita ini kalau orang tuanya tidak bisa diharapkan, ya yang kita harapkan adalah anaknya. Jangan dimusuhi. Kalau dimusuhi nanti malah berantakan semuanya. Nah, makanya kalau punya tetangga non muslim umpamanya, ya kalau sekiranya bapaknya sulit untuk diajak, ya anaknya ya. Nah, karena namanya hidayah itu tidak pernah tahu kita ini. Hidayah tidak pernah tahu. Tiba-tiba Allah kasih hidayah jadi muslim. Nah. Fi ta'jili shadaqatihi, di dalam mensegerakan zakatnya Abbas, qabla an takhilla, sebelum sekiranya jatuh tempo apa sedekah. Farokhasa, maka memberikan dispensasi siapa Nabi lau kepada Abbas bidzalika, di dalam demikian takjil rawahu Tirmidzi wal Hakim. Jadi Nabi itu ada pamannya Abbas itu tanya, ingin segera bayar zakat ya, belum waktunya sebetulnya ya, tapi ingin segera bayar zakat, namanya takjil sedekah. Apa? Zakat harta. Enggak, kalau harta, kalau perabotan ya enggak dizakat. Ya, warisan berupa uang yang enggak wajib dizakat kecuali kalau disimpan sampai 1 tahun dan mencapai nisab baru wajib. Kalau tas untuk warisan ya
nggak perlu dizakat. Ya pantas-pantasnya sedekah lah. Tolak bala.